Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naala Sofia Nur Fauzia dengan NIM terakhir 105. Halo, perkenalkan, saya Nazril Rizky Arvindra dengan NIM terakhir 111. Halo, perkenalkan, saya Aninda Dwi Khadijah dengan NIM terakhir 112. Pada video kali ini, kita akan membahas konsep umum semantik. Dari mata kuliah semantik yang diampu oleh Dr. Yunisa Fendri, MPD. Jangan lupa simak video berikut ini. Jadi, semantik itu adalah cabang ilmu bahasa yang berfokus tentang makna. Jadi, kalau kita ngomong atau nulis sesuatu, semantik itu membantu kita memahami arti dari kata, kalimat, atau bahkan keseluruhan pesan yang disampaikan oleh pembicara. Kenapa sih makna itu penting? Karena bahasa disampaikan buat menyampaikan pesan, ide, dan pikiran atau perasaan orang ke orang lain. Nah, tanpa memahami maknanya, komunikasi bisa jadi salah paham. Jadi kita harus memahami makna yang disampaikan oleh orang lain kepada kita. Kalau dilihat dari asal katanya, semantik itu berasal dari bahasa Yunani. Ada dua kata yang jadi dasarnya, yaitu sema yang artinya tanda atau lambang dan semaino yang berarti menandai atau melambangkan. Dari situ kita bisa lihat atau kita bisa memahami semantik itu adalah ilmu yang pelajari tentang tanda-tanda dalam bahasa dan apa maknanya. Jadi setiap kata yang kita ucapkan itu sebenarnya adalah tanda yang mewakili sesuatu dan semantik membantu kita memahami arti dari dibalik tanda-tanda tersebut. Semantik sebagai ilmu makna. Semantik adalah ilmu yang membahas bagaimana bahasa menghasilkan makna. Makna tidak dapat muncul begitu saja, tetapi berbentuk dari bunyi bahasa, kata-kata yang digunakan, susunan kalimat, serta cara bahasa itu dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, semantik membantu kita memahami bagaimana semua unsur bahasa bekerja sama agar pesan bisa tersampaikan dengan jelas. Dalam semantik, bahasa itu dilihat sebagai sebuah sistem tanda. Artinya, setiap kata yang kita ucapkan sebenarnya adalah tanda yang punya dua bagian utama, yaitu bentuk dan makna. Bentuk itu wujudnya bisa berupa bunyi atau tulisan yang kita dengar dan lihat. Sedangkan makna adalah konsep atau pengertian yang ada di baliknya. Menariknya, hubungan antara bentuk dan makna ini sifatnya konvensional, yaitu berdasarkan kesepakatan bersama para pengguna bahasa. Jadi, sebuah kata bisa punya arti tertentu karena memang sudah disepakati begitu oleh masyarakat. Menurut Ferdinand de Saussure, tanda bahasa terdiri atas dua. Yang pertama, signifian, yaitu bentuk bunyi atau lambang bahasa. Lalu yang kedua ada signifie, yang disebut konsep atau makna. Keduanya tidak dapat dipisahkan karena bunyi tanpa makna tidak akan berarti apa-apa, dan makna juga membutuhkan lambang untuk diwujudkan. Pandangan tokoh dalam kajian semantik. Beberapa tokoh penting memberikan pandangan yang berbeda mengenai hubungan antara bentuk dan makna dalam bahasa. Plato berpendapat bahwa bentuk dan makna memiliki hubungan yang alami. Artinya, bunyi atau kata tertentu secara alamiah berkaitan langsung dengan maknanya. Sementara itu, Aristoteles mengungkapkan bahwa hubungan antara bentuk dan makna itu bersifat konvensional, yaitu terbentuk berdasarkan kesepakatan para penutur bahasa. Selanjutnya, Ferdinand de Saussure menjelaskan bahwa bahasa merupakan sistem tanda yang terdiri atas signifian, yaitu bentuk bunyi atau lambang bahasa, dan signifie, konsep atau makna. Perkembangan istilah semantik. Istilah semantik pertama kali dikenal di Prancis pada abad ke-19 dengan sebutan semantique. Istilah ini diperkenalkan oleh Michael Brill yang menekankan bahwa bahasa perlu dikaji dari segi maknanya, bukan hanya bentuknya saja. Selanjutnya, istilah ini berkembang
digunakan di Inggris pada tahun 1894 dengan sebutan semantik. Sehingga kajian tentang makna bahasa semakin dikenal secara luas dalam ilmu linguistik. Nah, di Indonesia ilmu semantik mulai dikenal pada abad ke-20 dan digunakan dalam berbagai kajian bahasa. Semantik tercantum dalam Kamus Besar Indonesia serta dibahas dalam karya-karya linguistik oleh tokoh-tokoh seperti George Keraf dan Harimurti Kridalaksana. Seiring berkembangnya ilmu bahasa, kajian semantik juga terus berkembang dan menjadi bagian penting dalam memahami makna bahasa secara mendalam. Ruang lingkup kajian semantik. Semantik mencakup 3 jenis makna. Yang pertama ada makna leksikal, yang kedua ada makna gramatikal, yang ketiga ada makna kontekstual. Ketiganya ini saling berkaitan dalam membentuk makna bahasa. Yang pertama ada makna leksikal. Makna leksikal adalah makna yang melekat pada kata sebagaimana tercantum pada kamus. Nah, makna ini bersifat dasar dan belum dipengaruhi oleh konteks. Contohnya ada kata buku. Buku berarti kumpulan kertas berisi tulisan. Yang kedua ada makna gramatikal. Makna gramatikal adalah makna yang terbentuk dari proses gramatika seperti afiksasi, reduplikasi, susunan kata dalam kalimat. Nah, contohnya adalah baca, membaca, dan juga pembaca. Dalam 3 kata itu memiliki arti yang berbeda-beda. Baca dan membaca serta pembaca. Yang ketiga ada makna kontekstual. Nah, makna kontekstual adalah makna yang bergantung pada konteks penggunaan bahasa. Seperti yang pertama situasi, penutur dan mitra tutur. Yang ketiga ada budaya dan sosial. Nah, makna ini sering dikaitkan dengan pragmatik. Contohnya yaitu kata dingin. Dingin bisa bermakna suhu atau sikap seseorang. Contoh lainnya adalah cowok ini dingin. Nah, berarti berujuk pada kata sifat. Beda dengan cuaca ini dingin, seperti itu. Lalu ada hubungan semantik dengan ilmu linguistik lain. Yang pertama ada fonologi atau dalam arti bunyi. Nah, semantik berkaitan dengan fonologi karena perbedaan bunyi pada bahasa dapat menyebabkan perbedaan. Perbedaannya ada terdapat pada makna. Perubahan satu bunyi saja dapat mengubah arti sebuah kata. Selanjutnya ada morfologi. Nah, morfologi ini hubungannya dengan semantik adalah terlihat pada proses pembentukan kata. Nah, penambahan afiks atau pengubahan bentuk kata dapat menghasilkan makna baru. Selanjutnya ada semantik, yaitu struktur kalimat. Nah, semantik ini berkaitan dengan sintaksis karena susunan kata dalam kalimat mempengaruhi makna yang dihasilkan. Nah, perbedaan struktur dapat menimbulkan pembedaan penafsiran makna. Selanjutnya, wacana. Dalam kajian wacana, semantik berperan untuk memahami makna secara utuh dalam teks atau tuturan yang lebih panjang, bukan hanya pada tingkat kata atau kalimat. Selanjutnya, sosiolinguistik. Semantik berkaitan dengan sosiolinguistik karena makna bahasa dipengaruhi oleh faktor sosial seperti status penutur, situasi, dan lingkungan masyarakat. Nah, selanjutnya ada psikolinguistik. Dalam psikolinguistik, semantik berkaitan dengan proses mental penutur dan pendengar dalam memahami dan menghasilkan makna bahasa. Yang terakhir ada antropolinguistik. Semantik berhubungan dengan antropolinguistik dengan makna bahasa juga dipengaruhi oleh budaya, nilai, dan kebiasaan suatu masyarakat. Kesimpulannya adalah semantik merupakan ilmu yang mengkaji makna bahasa secara menyeluruh, mulai dari bentuk bunyi, kata, hingga konteks sosial dan budaya. Pemahaman semantik penting agar kita dapat menggunakan bahasa secara tepat dan efektif dalam komunikasi.